Tutur Channel. Iya, gimana kabarnya Tutur Lovers setelah tahun 2021 ini baru muncul nih Tutur Channel di hadapan para pemirsa. Ini ayah kemana aja ya dicariin sama Tutur Lovers ini kemana aja? Coba Ya, klarifikasi ada dulu. kegiatan lain sehingga terpaksa tidak syuting. Tidak syuting, oke. Nah, mungkin dimulai nih ya. Di tahun 2021 ini kan kita tuh kan kemarin di 2020 itu banyak sekali membahas tentang semua tentang kehidupan gitu ya. Nah, terus kita berlanjut ke tahun yang baru nih ya, tahun selanjutnya. Nah, apa sih ya, mungkin kan teman-teman di luar sana kemarin belum sempet nih mendengarkan sebenarnya tuh apa sih makna dari tahun baru. Kan kadang tuh ada nih tahun baru nih kita harus punya resolusi yang baru, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, menurut ayah sendiri nih, sebenarnya tuh apa sih yang simple dan mudah gitu. Jadi orang itu kalau tahun baru kan ada juga yang hopeless gitu loh, tidak ada harapan, atau bahkan yang harapan yang muluk-muluk juga ada gitu. Nah, menurut ayah gimana? Dari sejak zaman dahulu kala atau sejak kehidupan itu dimulai, matahari itu selalu terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Iya. Artinya bahwa kehidupan itu selalu berlangsung. Gitu. Kehidupan selalu berlangsung, silih berganti, persoalan selalu ada, dan itulah warna dalam sebuah kehidupan. Jadi tahun-tahun berganti itu ya biasa saja. Cuman yang berbeda adalah bahwa situasi atau keadaan dari setiap waktu itu bisa berbeda. Cuman tergantung pada bagaimana kita menyikapi setiap keadaan. Jadi dunia ini isinya apa? Ada malam, ada siang, ada pagi, ada petang. Iya. Kehidupan manusia juga sama. Ada ya kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah, ada galau, macam-macam. Iya. Ya itulah kehidupan. Jadi itu manusia itu tidak lepas daripada kehidupan seperti itu. Hanya setiap manusia itu bagaimana menyikapi setiap keadaan. Itu yang membedakan. Jadi matahari selalu terbit dari timur ke barat. Gitu. Nah, manusia juga selalu mengalami kehidupan dari pagi sampai ke pagi lagi. Nah, tapi situasinya itu setiap manusia mengalami ya kehidupan, problematika, persoalan masing-masing. Nah, silakan itu masing-masing menyikapi dari setiap persoalan. Karena satu persoalan yang sama itu belum tentu disikapi dengan cara yang sama pula. Ya, itu kira-kira seperti itu. Oke, nah terkadang kan misalnya kita menyikapi dan menjalani sebuah persoalan gitu, itu jauh dari ekspektasi, ya kan? Seringkali kan kita namanya manusia ya kan, kita pasti berekspektasi lebih gitu. Ah, nanti ini pasti gini nih gitu. Nah, tapi ternyata abis itu kecewa karena hasil dan kenyataannya itu tidak seperti apa yang diekspektasikan. Nah, ini kan ayah sering bilang ke Dan ini. Menurut ayah gimana? Ya, kita harus berpedoman pada suatu fakta atau kenyataan dalam realitas kehidupan itu yang menjadi pemikiran kita. Bahwa setiap pribadi itu mempunyai harapan atau mempunyai cita-cita apapun bentuknya. Ya wajar-wajar saja. Cuman bahwa setiap cita-cita, setiap harapan yang ditempuh dengan berbagai macam strategi, pemikiran, cara, apapun itu. Ya. Tapi pada faktanya nanti, pada akhirnya nanti adalah fakta kenyataan itulah yang kita hadapi. Misalnya nih, kita berharap, misalnya kamu nih, berharap dalam waktu 4 tahun selesai kuliah, misalnya. Tapi kenyataannya, apakah mungkin bisa seperti itu? Bisa ya, bisa tidak. 3 kalau kemarin itu ekspektasinya. So, kamu tiga tahun setengah selesai, tapi faktanya tidak terjadi. Nah, ketika tidak terjadi, bagaimana kita menyikapi itu? Apa kita akan kecewa, ataukah kita akan segera menyelesaikan atau apa? Nah, itu kembali kepada masing-masing. Jadi itu yang paling pokok. Bagaimana menyikapi setiap persoalan
diri kita masing-masing. Itu yang harus selalu kita camkan di dalam kehidupan ini. Sehingga keputusan-keputusan apapun yang kita buat, atau rencana-rencana apapun yang kita buat, kita selalu siap dengan kenyataan. Jadi realistis namanya. Ya. Tapi bercita-cita boleh nggak? Sangat boleh. Namanya orang bercita-cita ya boleh-boleh. Masa nggak boleh? Iya. Gitu. Maka ada kalimat yang pernah kita dengar, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Gitu. Bahwa itu bisa tercapai atau tidak, itu kita jalani. Nanti sampainya kemana, ya itulah kehidupan. Kan orang, nggak cuman orang dari yang dewasa ataupun dari yang anak-anak gitu ya. Kan banyak yang udah merencanakan di tahun 2021 ini, banyak hal lah. Pasti corona selesai, ya kan. Terus juga sekolah udah masuk waktu itu kan, rencananya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kan itu tidak maksudnya belum terlaksana gitu loh. Harus ditunda dulu karena ada satu dan lain hal. Nah, menurut ayah nih, di tahun 2021 ini mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di rumah, itu gimana sih kita menyikapinya? Kok ini kok belum selesai-selesai ya? Apa ini tuh bener ya? Ini tuh kalau orang bilang itu kan waktu dulu pernah ya ada tutur lovers yang bilang, apakah ini tuh kutukan Tuhan kayak gitu itu. Juga ada juga yang pokoknya beranggapan jadinya yang jelek-jelek gitu loh. Ya, ada sesuatu yang bisa kita kontrol pribadi kita. Ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol atau di luar kendali kita, di luar apa yang menjadi kewenangan kita. Nah, misalnya nih, dalam situasi seperti sekarang adanya corona yang masih belum selesai misalnya gitu ya. Nah, kita mengikuti siapa? Kita kan mengikuti aturan pemerintah. Betul. Artinya pemerintah itu atau negara itu mengatur sedemikian rupa. Ya kita sebagai masyarakat yang mengikuti aturan itu. Nah, kita sendiri harus bagaimana? Ya kita ini menyikapi apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, yang menjadi tanggung jawab pribadi kita. Yang di luar itu, yang di luar kemampuan kita mengontrol, di luar kemampuan kita mengendalikan, ya kita ngikuti yang punya kewenangan mengontrol atau mengendalikan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan siapapun. Kita ya, inilah kenyataan yang terjadi. Bagaimana kita menyikapi berjalan dalam situasi yang seperti ini. Nah, itu kita kembalikan ke pribadi kita masing-masing. Gitu kira-kira. Oke. Nah, karena juga kan kebetulan kita tinggal di daerah yang sangat berdampak sekali dengan adanya COVID-19 ini. Nah, terus nih Dani lihat-lihat nih, selama ini kan kesibukan ayah nih ya kan, sampai tutur lovers ini menunggu sekali nih kehadiran ayah untuk memberikan wejangan ya kan, memberikan tutur gitu ke teman-teman tutur lovers. Itu tuh kan ayah juga sekarang ini mempersiapkan ke depannya, maksudnya nanti one day kalau ayah itu akan pensiun atau apa. Nah, ini ayah memanfaatkan sedemikian rupa. Jadi mungkin bisa disampaikan ke tutur lovers kan, bisa memanfaatkan ini dengan baik gitu. Ya, aktivitas itu kan di luar pekerjaan utama, pekerjaan rutinitas. Kita bisa beraktivitas apapun yang kita sukai. Gitu. Kalau kita menyukai sebuah aktivitas, pasti kita akan menjalaninya dengan senang. Nah, itu, misalnya kita bisa melakukan apapun, hobi atau memelihara hewan atau mau apapun itu, yang jelas aktivitas itu selalu harus kita adakan. Misalnya dalam situasi seperti sekarang ini, kalau kita bisa mengisi ya sebagian waktu kita itu dengan aktivitas-aktivitas yang positif, otomatis pikiran kita itu tidak akan terfokus dengan hal-hal yang sifatnya mempengaruhi kita menjadi pesimis, menjadi negatif, menyalahkan dan sebagainya. Maka situasinya sama. Artinya apa? Semua orang menghadapi situasi yang sama dalam kondisi COVID-19 gitu ya. Tapi bagaimana setiap pribadi itu mengisi di dalam kehidupan
atau situasi yang seperti sekarang ini dengan aktivitas-aktivitas yang membangun, bisa belajar, bisa melakukan refleksi, bisa melakukan evaluasi, apapun itu. Betul. Bisa mengembangkan hobi-hobi yang baru, belajar sesuatu yang baru. Sehingga sekali lagi tidak menyalahkan situasi atau keadaan. Karena ini dialami oleh seluruh dunia. Gitu loh. Oke. Mungkin gitu dulu kali ya. Nah, di bulan ini kan kita memulainya di bulan Februari nih. Pasti juga masih banyak banget topik yang bakal dibagikan dengan tutur lovers di luar sana yang tentunya bermanfaat dan menarik untuk didengar gitu. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, kalian kasih tombol like dan kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya dan kalian ajak semuanya buat nonton karena ini channel bermanfaat. Dan terakhir jangan lupa tuturin aja. Bye bye.